Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati. Kali ini aku mau ngobrol sama kalian tentang sebetulnya kuliah itu penting atau enggak penting. Karena sudah banyak banget selebgram, kemudian artis atau orang-orang yang berpengaruh mengatakan bahwa kuliah itu sebetulnya enggak penting. Oke, itu bisa jadi dibenarkan karena ini kita ngomongin tentang opini. Tapi hari ini aku mau ngobrol ke kalian sesuatu hal yang memang lebih objektif lah. Nanti teman-teman bisa terbuka wawasannya. Kenapa ya? Apakah memang sebetulnya kuliah itu nggak penting atau sebetulnya kuliah itu malah lebih penting untuk mencapai jenjang agar kita sukses? Tapi sebelum kita ngobrol hari ini, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat membuat konten-konten YouTube. Nah, kalau ada orang yang ngomong tentang sebetulnya kuliah itu nggak penting sama sekali, betul nggak sih? Boleh betul. Karena apa? Karena banyak juga kok orang-orang yang sukses tanpa mengenyam bangku kuliah. Tapi ada nggak sih orang-orang yang sukses karena dia mengenyam bangku kuliah? Banyak banget kalau teman-teman lihat. Nah sekarang kalau teman-teman mau kuliah atau teman-teman memutuskan untuk tidak kuliah, coba digali dulu, maksudnya direnungi dulu. Lebih banyak mana sih buat aku? Lebih banyak untungnya kalau aku kuliah atau lebih banyak untungnya kalau aku nggak bekerja? Kalau dari aku pribadi sih ini dua-duanya semua betul. Mau kamu kuliah kamu bisa sukses, mau kamu nggak kuliah kamu juga bisa sukses. Orang yang kuliah dimanapun kampusnya tidak akan ada yang bisa menjamin bahwa ketika kita kuliah kita bakal sukses. Tetapi banyak orang yang sukses karena dia mengenyam bangku kuliah. Kita balik lagi satunya. Kalau orang tidak kuliah belum tentu dia tidak sukses. Tetapi banyak juga orang yang tidak sukses karena dia tidak kuliah. Betul nggak? Coba kira-kira. Sebetulnya ketika kita sudah milih kuliah atau kita memilih tidak kuliah, apapun yang kita pilih itu harus menjadi sesuatu hal yang memang konsisten kita lakukan. Kalau aku sudah masuk ke bangku kuliah, berarti aku harus memang betul-betul mengenyam pendidikan, mengoptimalkan diriku di situ. Misalnya nih, aku senang kalau berorganisasi, ya sudah. Kamu bisa menggali informasi, kemudian kamu bisa mengasah dirimu dengan mengikuti organisasi. Kalau aku memutuskan aku nggak kuliah, maka apapun yang aku senangi akan aku gali. Aku sukanya berdagang, bisnis, pengusaha. It's okay, nggak apa-apa. Berarti apa yang kamu senangi, kamu bisa gali terus-menerus tanpa kamu harus kuliah. Bisa banget. Nah, kalau aku nih ngomong bahwa kuliah itu penting, karena kamu tidak akan mendapatkan ilmu ya yang kamu minati. Misalnya kamu di bidang teknik, kajian budaya, sastra, ataupun ilmu-ilmu yang lain, kita nggak bisa dapatkan kalau kita nggak kuliah. Nah ini benar banget, tapi ini lebih ke apa ya, pendapat zaman dulu. Karena sekarang semua ilmu itu bisa kita dapatkan dengan kita berselancar di internet. Banyak jurnal yang bisa kita baca, banyak buku yang bisa kita baca. Akan tetapi, tunggu dulu. Menurut sudut pandangku, iya betul ya, kita bisa membaca buku di luar sana tanpa kita harus sekolah, betul banget, tanpa kita harus kuliah. Akan tetapi beberapa ilmu itu membutuhkan tafsir mas, mbak ya. Membutuhkan tafsir yang memang kita nggak bisa menafsirkan secara subjektif diri kita sendiri, tapi kita butuh guru. Nah di mana guru itu kita dapat? Ya kita di bangku sekolah, di bangku kuliah itu. Mungkin ilmu-ilmu eksak gitu ya, atau ilmu-ilmu yang lain kita dengan membaca tanpa menafsir ya, membutuhkan hermeneutika gitu ya. Ilmu hermeneutika kita bisa belajar sendiri, mandiri tanpa kita kuliah. Akan tetapi beberapa ilmu kita butuh guru. Ini maksudnya apa sih kalimat ini maknanya? Ya, kita butuh orang yang mampu membimbing kita. Dan ini kita dapat di bangku perkuliahan. Di luar kita nggak akan dapat. Ataupun mungkin teman-teman juga bisa sih sebetulnya kalau nggak kuliah mendatangkan guru atau orang, mungkin kamu bisa kenalan dosen yang memang sesuai dengan minat kamu, sesuai dengan bidang kamu, membantu untuk menerjemahkan maksud dari kalimat ini apa sih, bisa. Kemudian gini, kalau teman-teman memang masih ragu-ragu, menurut aku ya ragu-ragu nih, aku mau kuliah atau enggak, lebih baik kuliah atau enggak, silahkan teman-teman mungkin bisa berhenti sejenak. Karena setelah lulus SMA kita tuh nggak harus kok langsung kuliah, ada jeda waktu
kamu ingin berhenti dulu atau ingin merasakan dunia kerja dulu. Nah, itu menjadi salah satu solusi. Sebelum kamu memutuskan bahwa kuliah itu penting atau enggak penting, kamu bisa terjun dulu ke dunia pekerjaan. Kamu SMA, sudah dapat ijazah, kamu bisa tuh cari-cari lowongan-lowongan pekerjaan yang memang sesuai dengan minat kamu apa. Di situ kamu akan lebih terbuka, wawasanmu akan lebih terbuka, dan kamu akan lebih mengerti, oh yang dibutuhkan dunia kerja itu seperti ini. Jurusan-jurusan yang paling diminati oleh dunia kerja itu adalah jurusan A, B, C, D, apapun itu. Nah, di situ kan bisa menilai 1 tahun dulu, 2 tahun dulu misalnya. Kamu kerja, nggak harus kok langsung kuliah. Setelah itu kamu bisa memutuskan bahwa setelah aku kerja, aku SMA, aku memutuskan kerja dulu 2 tahun. Nah, kamu mau mana nih? Mau melanjutkan untuk tetap bekerja atau setelah wawasanmu menjadi lebih luas, kamu memutuskan untuk kuliah? Kalau orang bilang kuliah nggak penting, ya nggak apa-apa, karena memang pada kenyataannya di luar sana banyak orang-orang yang sukses tanpa kuliah. Ya, akan tetapi banyak juga orang yang sukses di bangku perkuliahan karena kuliah. Nah, kalau ngomong kuliah nggak penting nggak sekarang. Kalau orang-orang misalnya dosen begitu ya, seorang dosen mau nggak mau, misalnya aku pengen jadi dosen nih ya, aku mau nggak mau harus kuliah dong, S1. S2 bahkan, dan S3 ya, dosen itu minimal S2. Sekarang S2 udah banyak banget ya, sudah menggelora membahana dimanapun udah banyak S2, dan sekarang tuntutannya dosen itu harus S3. Nah, gimana tuh? Kalau dari satu instansi, apa sih namanya, dari negara aja mewajibkan kita untuk kuliah sampai S2, S3, ini bagi dosen ya. Kalau kamu punya cita-cita jadi dosen atau apapun itu yang menuntut kamu untuk kuliah, ya mau nggak mau kamu harus menerima dong. Ya, kuliah itu memang penting. Sekarang kan nggak mungkin nih, misalnya aku SMA mau ngajar anak mahasiswa, kan nggak mungkin kan. Yang mau nggak mau aku harus kuliah dong, S1, S2, sampai S3 dong. Karena ilmuku itu harus lebih mumpuni dibandingkan dengan yang aku ajar gitu ya. Anak SMA mungkin atau anak S1 mungkin. Karena kita butuh itu tadi sih, penafsiran. Kemudian kita ngomongin nih tentang orang yang bisa sukses karena tidak kuliah. Tadi aku udah ngomong nih ya, banyak kok orang-orang yang sukses, orang-orang yang sukses tanpa dia kuliah. Karena apa sih kok bisa seperti itu ya? Karena memang ketekunan, kemudian karena konsisten. Apa yang dia senangi, dia lakukan secara terus-menerus, suka bisnis nih, suka berdagang nih. Ya iyalah ya, aku suka bisnis, aku suka berdagang. Misalnya aku suka make up, aku pengen jadi selebgram. Ketika aku tekuni terus-menerus, aku akan menjadi orang sukses. Bisa banget. Aku suka main saham nih. Nggak harus sekolah kok, nggak harus kuliah. Bahkan banyak kok aku lihat di Instagram itu ya, selebgram yang, mohon maaf nih, SMP, SMA, banyak kok yang dia sukses lulusan SD, SMP, SMA. Banyak banget yang dia bisa sukses. Sebetulnya kalau kalian masih bingung antara aku harus kuliah atau aku nggak harus kuliah, itu tergantung dari dirimu sendiri. Kamu mau pekerjaan apa? Kalau kamu mau pekerjaan jadi dosen, jadi dokter misalnya, ya kamu harus kuliah dong. Karena ilmu itu nggak bisa kita dapatkan di luar bangku perkuliahan. Dan ini juga membutuhkan satu tafsiran-tafsiran yang memang hanya kita dapat di bangku perkuliahan. Nah, kalau teman-teman nggak mau kuliah, menganggap kuliah nggak penting, ya nggak apa-apa. Tekuni aja apa yang kamu jalani. Nah, ini pesanku untuk anak-anak yang kuliah ya. Jangan pernah menyesal dengan apa yang sudah kamu jalani. Jangan pernah menyesal dan jangan pernah kamu anggap bahwa dirimu itu salah jurusan. Jangan. Karena tekuni aja apa yang kamu sudah pilih. Aku misalnya nih masuk jurusan pendidikan agama Islam. Sebetulnya aku kurang suka karena aku pengennya di hukum syariah. Selesaikan, karena kamu sudah terlanjur nyemplung lah istilahnya, kamu udah terlanjur masuk ke bidang itu, selesaikanlah. Karena akan ada sesuatu hal hikmah setelah kamu lulus. Mungkin kalau kamu di hukum syariah, kamu tidak akan cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau kamu di PAI, pendidikan agama Islam, kamu akan cepat mendapatkan pekerjaan. Kemudian menurut sudut pandangku nih ya, kita setelah lulus kuliah mau jadi ibu rumah tangga, kita mau bekerja, kita mau berdagang. Nah, dari bangku perkuliahan itu kita akan mendapatkan satu ilmu, Mas, Mbak, gitu ya. Kita akan mendapatkan satu ilmu. Bagaimana sih berkomunikasi dengan orang, kemudian bagaimana sih kita bisa tahu adab ya, adab untuk ini bekerja sama dengan orang gitu ya. Walaupun apa ya, ilmu kita saat kita kuliah itu nggak kepake, karena nggak semua orang yang lulus kuliah pun juga memakai ilmu yang sudah mereka jalani gitu ya. 20%, 30% masuklah.
kalau memang sesuai dengan bidang pekerjaan. Tapi banyak yang juga kita dapatkan ketika kita sudah bekerja dari lapangan. Mau kita kuliah, mau kita enggak kuliah, gitu ya. Mau kita setelah lulus kuliah enggak bekerja di kantoran maksudnya. Kita memutuskan untuk wirausaha, ya enggak apa-apa, seperti yang aku bilang tadi gitu loh ya. Kamu bisa tahu caranya negosiasi dengan orang, kamu bisa tahu cara interaksi dengan orang gitu. Apalagi ketika kamu kuliah, kamu sudah magang ikut organisasi, kemudian kamu aktif dalam PKM, program kreativitas mahasiswa, ataupun apapun yang disediakan oleh kampus. Karena melalui kampus, mereka tuh punya wadah untuk mengembangkan dirimu. Beberapa kampus misalnya, itu sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri, pertukaran pelajar, magang di luar negeri, dan itu merupakan pengalaman yang mungkin kita nggak bisa dapat ketika kita nggak kuliah. Sebetulnya aku tuh sebetulnya mau teman-teman kuliah ataupun enggak, nah itu tadi, apapun keputusanmu jalanin dengan suka. Ketika kamu udah suka, kamu cinta ya. Ketika kamu udah suka, cinta, kamu akan nyaman menjalaninya. Nah, ketika teman-teman ini sudah kuliah tapi nggak suka, ada juga sih kasusnya begini, dia sudah kuliah gitu ya, sudah menjalani kuliah, di pertengahan jalan dia ngerasa bahwa ini bukan passion aku nggak cocok nih di bangku perkuliahan, dan kemudian dia keluar, dan kemudian dia memutuskan untuk menjadi wirausaha, akhirnya sukses. Nah itu mungkin jalan dia seperti itu. Ada juga orang yang aku pengen banget kuliah tapi aku nggak punya dana. Nah bagi teman-teman yang ngerasa seperti itu, aku pengen banget kuliah tapi aku nggak punya dana, sekarang itu banyak banget beasiswa yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Pintar-pintar aja sih teman-teman untuk mencari gitu loh ya. Beasiswa apa nih yang baru buka? Oh LPDP, oh beasiswa unggulan, oh beasiswa Tanoto Foundation, apapun itu. Jangan pernah malas untuk mengejar mimpimu. Kalau aku nggak mau kuliah, aku mau bekerja, aku langsung bekerja, aku pengen menjadi wirausaha. Ya udah, kejarlah mimpimu itu. Jangan pernah kamu berhenti karena kekurangan. Karena di luar sana juga banyak orang yang nggak bisa, misalnya lulusan cuma SD, tapi dia bisa loh sukses. Nah, kalau kamu sudah memutuskan untuk kuliah, jangan setengah-setengah. Dan niat kamu itu untuk apa dulu nih kuliah? Kalau niat kuliahmu hanya untuk fashion, kemudian kamu hanya untuk gaya-gayaan aja, oh biar tetangga tuh lihat kalau oh kita tuh sebetulnya kuliah. Nah itu yang membuat kuliah itu sebenarnya tidak penting. Tapi kalau ketika teman-teman itu masuk ke dalam bangku kuliah untuk mencari ilmu, mencari teman, memperluas relasi, itu akan menjadikan konsep kuliah itu menjadi penting. Pikirkan deh, kamu mau kuliah atau enggak? Mau kuliah atau enggak? Nah, antara kuliah penting ataupun kuliah tidak penting itu bukan sesuatu hal yang bisa digeneralisasi. Maksudnya aku menganggap bahwa kuliah itu enggak penting. Di luar sana orang menganggap kuliah itu penting. Dan anggapan mereka salah. Anggapanku benar gitu loh, bahwa kuliah itu enggak penting. Enggak begitu, enggak. Karena setiap orang itu punya kebutuhan sendiri-sendiri atas apa yang dia inginkan. Kalau aku pengen jadi dosen atau dokter misalnya, seperti yang aku sampaikan tadi gitu ya, maka kuliah itu menjadi penting. Tapi ketika aku nggak ada orientasi untuk menjadi dokter atau menjadi dosen, aku ingin menjadi pengusaha saja, kuliah menjadi tidak penting. Karena setiap kebutuhan orang itu beda-beda. Jangan pernah mengukur ukuran sepatu atau sendalmu dengan milik orang lain. Karena ukurannya itu nggak sama gitu loh sayang ya. Ukuran mereka 36, yang kita butuhkan bukan 36, yang kita butuhkan adalah 37. Jadi kalau orang lain menganggap kuliah nggak penting, padahal menurut kita kuliah itu penting, ya nggak apa-apa. Karena kita punya orientasi, kita punya cita-cita sendiri. Dan ketika orang lain menganggap di luar sana kuliah itu penting, dan kita menganggap kuliah itu nggak penting, ya nggak apa-apa. Karena kita pengennya itu berbeda. Nah itu tadi seperti aku yang ngomong, seperti apa yang aku omongkan tadi gitu loh ya. Kuliah itu menjadi tidak penting ketika kamu di kampus cuma kupu-kupu, kuliah pulang. Kamu nggak menggali potensi apapun dari dirimu. Kemudian kuliah itu menjadi tidak penting ketika kamu hanya menghabiskan uang orang tua kalian. Karena kamu berlama-lama di kampus nggak jelas, nggak cepat selesai. Nah itu kan menjadi kuliah nggak penting. Tapi ketika kuliah itu kamu gunakan sebagai wadah untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, dan apapun itu, kuliah akan menjadi penting. Seperti halnya ketika orang memutuskan untuk tidak kuliah. Dia menganggap bahwa tanpa mengenyam bangku perkuliahan, aku bisa menjadi pembisnis yang sukses.
jalani apa yang kamu senangi gitu loh ya. Di luar sana orang yang nggak kuliah juga menganggap bahwa kuliah itu nggak penting. Menurutku gini deh, orang yang menganggap kuliah itu tidak penting tapi dia belum pernah mengenyam bangku perkuliahan, maka itu nonsens banget. Kecuali ketika dia sudah mengenyam bangku perkuliahan, kemudian putus di tengah jalan dan dia bisa berstatement gitu ya, berpendapat bahwa kuliah itu nggak penting. Tapi ketika teman-teman belum melakukan kuliah atau belum mengenyam bangku perkuliahan dan teman-teman ngomong bahwa kuliah itu nggak penting, ini harus hati-hati ya bagi teman-teman semuanya. Karena orang bisa menganggap kuliah penting dan orang bisa menganggap kuliah tidak penting. Tergantung dari motivasimu sendiri, tergantung dari orientasimu sendiri, dan apapun yang teman-teman pilih semoga itu adalah keputusan yang terbaik, dan apapun yang sudah teman-teman pilih itu menjadikan teman-teman sukses. Karena seperti yang aku ungkapkan di awal tadi, tidak ada satu kampus pun yang bisa menjamin teman-teman sukses, tetapi lewat kampus itu tadi kita bisa menjadi orang yang sukses. Sama juga ketika teman-teman di luar sana tidak kuliah, masih banyak jalan untuk menuju kesuksesan tanpa mengenyam bangku perkuliahan. Oke, aku Risma N. Rahmawati, terima kasih sudah menyimak videoku dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye!